Di antara teman-teman seangkatanku, sudah banyak teman-teman yang ancang-ancang untuk persiapan mencari spesialis. Mereka udah mulai ikut simposium, ikut publikasi ilmiah, dan forum-forum ilmiah lain sesuai dengan spesialisasi minat mereka masing-masing. Sedangkan aku, tidak. Padahal dulu aku sempat bercita-cita atau pengen banget untuk jadi dokter spesialis jiwa atau psikiater. Tapi sekarang aku memilih untuk tidak lanjut dan aku tidak merasa gagal untuk itu. Kita masuk ke bagian pertama. Awalnya aku mau jadi psikiater. Dulu aku itu orangnya keras kepala, sangat keras kepala. Sulit banget untuk aku dengerin orang lain berbicara atau bertukar pendapat. Aku hanya mau pendapatku yang didengarkan. Mungkin karena aku tumbuh dan dibesarkan oleh lingkungan sekitar yang membuatku seperti itu, atau mungkin karena karakter genetikku yang aku bawa seperti itu. Ada momen pas SMA ketika aku ikut organisasi OSIS, aku berdebat dengan temanku yang sampai sekarang masih jadi teman. Aku ingat banget katanya, "Ram, K itu egois banget. Semua pendapat itu salah kecuali pendapat K. K itu kamu." Sejak itu, aku belajar untuk pengembangan diri untuk jadi lebih baik setiap harinya dan mencoba belajar untuk mendengarkan. Ada momen ketika aku sadar bahwa dengan aku mendengarkan dan tujuan berkomunikasi dengan orang itu bukan berdebat untuk menang, tapi untuk mendengarkan, saling bertukar informasi, isi pikiran dari hati ke hati, itu ternyata membuat orang lain jadi lebih baik ketika berbicara denganku. Diskusi pun tentang topik apapun itu terasa lebih lancar. Dan itu membuatku berguna secara sosial dan aku rasa dokter spesialis jiwa atau psikiatri adalah spesialisasi yang paling cocok denganku. Kita masuk ke bagian kedua tentang kenyataan yang gak sederhana. Untuk kita sekolah spesialis itu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Dan selama prosesnya dari S1 kemudian koas jadi dokter, sekolah spesialis, lulus, itu tidak menghasilkan uang. Justru menghabiskan uang. Ini tuh hal yang paling sulit aku terima. Karena dulu aku pernah terbentur dengan kondisi di mana aku masih sekolah sedangkan teman-temanku sudah menghasilkan uangnya sendiri. Hal itu yang membuatku terpacu untuk menghasilkan uang dari hal apapun yang aku coba. Ya biarpun sayangnya setelah aku coba hal tersebut dan menghasilkan uang di sana, aku malah berhenti nggak lanjut. Kalau dari segi timeline, itu butuh usia sampai 30-an baru kita bisa bekerja sebagai dokter spesialis kalaupun itu lancar. Umur berapa kita bisa benar-benar bebas dan hidup sesuai dengan apa yang kita mau. Dan mungkin karena aku bukan berasal dari keluarga dokter, jadi aku merasa untuk jadi spesialis itu sangat jauh banget jalannya. Berbeda dengan teman-temanku yang pure blood atau keluarganya memang sudah ada yang dokter dan mereka udah tahu step by step untuk jadi spesialis. Jenjang karirnya tuh bagi mereka udah tergambar jelas, sedangkan aku tuh masih ngawang banget. Kemudian kenyataan yang gak sederhana ini, aku rasa berbeda dengan jiwaku. Kita masuk ke bagian ketiga, gak ditekan tapi merasa sendiri. Memang gak ada tekanan langsung dari lingkungan sekitar untuk menjadi spesialis. Tapi ketika teman-teman seangkatan udah mulai persiapan menjadi spesialis, di situ mulai ada tekanan secara tidak langsung. Tapi aku belajar bahwa beda bukan berarti salah. Beda bisa jadi cuma beda jalur aja. Pada situasi-situasi tertentu, aku merasa sendiri ketika semua orang mendiskusikan tentang persiapan mereka untuk mencari program spesialis. Tapi aku nggak masalah dan aku sadar bahwa hidup ini pilihan dan pilihlah sesuai kata hati kita yang terdalam. Jangan kita hidup berdasarkan pilihan orang lain atau ekspektasi orang lain. Bukannya capek kalau gitu. Sekarang kita masuk ke bagian keempat. Dokter umum sama dengan otentik dan bebas. Aku merasa lebih utuh dan bebas di jalur ini. Entah ini sementara atau permanen, aku nggak tahu. Bisa kerja, berkarya, belajar bisnis, dan mencoba hal-hal lain. Dan hidup tentunya sesuai yang aku mau, kegiatannya. Dan yang aku bayangkan, bisa bantu orang tanpa harus kehilangan diri sendiri itu kayak oke banget. Selain itu, karena ada banyak hal yang pengen aku explore, jadi nggak bisa kalau hidup ditentukan oleh ekspektasi orang lain. Dan yang paling penting, aku nggak mau hidup mati dengan penyesalan. Masuk ke bagian kelima tentang kebebasan yang sering diremehkan. Banyak orang menganggap kalau dokter umum itu adalah dokter yang dalam tanda kutip belum jadi, belum sukses. Padahal
Ini adalah jalur hidup yang menurutku selaras dan sejalan denganku. Aku pernah berada pada titik pertimbangan, aku harus hidup mengikuti kehendakku atau aku hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Entah siapa yang menentukan standar hidup di sosial masyarakat seperti sekarang ini. Umur sekian harus sekian, umur sekian harus bekerja, umur sekian harus menikah, umur sekian harus punya 100 juta, umur sekian harus bebas finansial. Siapa yang menentukan ini? Dan setelah aku perhatikan, kebebasan untuk hidup dan memilih jalan hidup yang kita mau itu sering diabaikan oleh orang-orang yang sudah memasuki usia akhirnya, yang selama hidupnya dirantai oleh jeng-jeng. Lanjut ke bagian ke-6, pesan untuk kamu yang bingung. Mau lanjut spesialis? Silakan. Mau tetap jadi dokter umum? Ya nggak apa-apa toh. Hiduplah untuk dirimu, bukan untuk ekspektasi orang lain. Di era sosmed ini kita rawan banget untuk kehilangan jati diri kita, untuk berlari-lari mengejar memenuhi ekspektasi orang, sampai kita lupa dan mengabaikan, melupakan, membohongi diri sendiri tentang apa yang kita mau. Aku harap kamu tidak hilang. Sebagai penutup, aku nggak ambil spesialis karena ini jalur yang paling jujur dan bermakna buatku. Kamu nggak harus jadi apa-apa kok. Kamu cukup jadi dirimu sendiri saja. Kalau kamu suka video reflektif seperti ini, kamu bisa cek video lain di playlist Dokter Umum Biasa Hidup Luar Biasa. Apapun pekerjaanmu, jadi diri sendiri.